Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1186 Prefektur Azure yang dalam. Pernahkah Anda mendengar tentang 10 artefak ilahi Kunlun? Ye Fei Fan tersenyum misterius. Pernah, tapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Lin Yun pernah mendengar Lil Purple menyebutkannya secara singkat, tapi dia tidak banyak bertanya tentang itu karena dia tidak yakin apakah itu nyata. Bagaimanapun, dia suka membual, dan hanya setengah dari kata-katanya yang bisa dipercaya. Kepala dari 10 artefak ilahi adalah pedang terkuat di dunia. Ketika Dewa Leluhur menempa pedang ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menekannya dan dia membunuh binatang buas dengan pedangnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya 8 binatang buas di zaman kuno. Ye Fei Fan menepuk-nepuk tangannya di atas meja dan melanjutkan, tapi ke-8 binatang buas itu dibunuh oleh Dewa Leluhur. Darah dari 8 binatang buas yang tidak menyenangkan itu terbentuk menjadi lautan niat membunuh yang tak terbatas dan lautan darah. Lin Yun mulai merasa bahwa Ye Fei Fan bisa membanggakan lebih dari Lil Purple. Ketika Ye Fei Fan merasakan tatapan mencurigakan Lin Yun, dia tersenyum, haha, izinkan saya kembali ke topik. Bagaimanapun, Dewa Leluhur membunuh 8 binatang buas dan menggunakannya untuk menekan pedang dengan susunan. Pada akhirnya, dia berhasil menempa pedang dan membuka era naga ilahi. Kau bilang Dewa Leluhur menggunakan pedang, jadi mengapa dia berubah menjadi pedang? Lin Yun bertanya. Ye Fei Fan menggaruk kepalanya dan tersenyum, kurasa Dewa Leluhur berpengalaman dalam pedang dan pedang. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Dia menyadari bahwa Ye Fei Fan tidak dapat diandalkan seperti Lil Purple, dan tidak ada kata-katanya yang bisa dipercaya. Namun, sepertinya dia harus menyelidiki 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan ketika dia punya waktu. Melihat Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengatakan hal lain, Ye Fei Fan tersenyum canggung, itu semua adalah legenda, dan hanya ada sedikit bagian yang tertinggal di buku. Mereka terlalu dalam, dan saya tidak memahaminya dengan baik. Bagaimanapun, pedang dan susunan keduanya menghilang sampai Master Pedang Ziyuan muncul dengan susunannya. Sekarang, hanya klan Mo dan kediaman pedang tersembunyi yang tahu susunannya. Itu harusnya nyata. Master Pedang Ziyuan memang menggenggam 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan. Tapi jangan tanya aku tentang hal lain karena aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku tidak tertarik dengan rahasia pedang suci Ziyuan, kata Lil Purple dari dalam kotak pedang, yang membuat Lin Yun terkejut. Lin Yun tidak tahu apakah Master Pedang Ziyuan masih hidup, jadi tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke istana pedang tersembunyi untuk mencari tahu lebih banyak tentang 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan. Itu berarti 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan ini juga menekan pedang. Lin Yun melihat ke danau besar itu karena pedang di kuali itu agak terlalu besar. Melihat keraguan Lin Yun, Ye Fei Fan tersenyum, ada pedang yang tersembunyi di pedang itu. Kudengar pedang itu bernama Tousan Lightning, pedang suci 1000 rune yang ditempa oleh klan Mo. Itu juga merupakan harta karun dari paviliun pedang tersembunyi Batu Azure. Pedang itu muncul setiap tahun untuk dilihat semua orang, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Melihat ketertarikan di mata Lin Yun saat dia menyebutkan pedang itu, Ye Fei Fan melanjutkan, majelis pedang melarang membunuh lawan, tapi kamu bisa kehilangan nyawamu jika kamu menantang pedang itu. Kamu harus melewati susunan hantu, naga, dan dewa. Kemudian, susunan pedang 100 hantu, susunan pedang naga biru, dan susunan pedang 4 fase. Selain itu dikendalikan oleh 4 ahli alam inti Elysium. Banyak orang telah mati karenanya sampai-sampai tidak ada yang berani menantangnya lagi. Kemudian lagi, para ahli alam inti Elysium hanya dapat membatasi kultivasi mereka ke alam jiwa surgawi. Lin Yun langsung tahu bahwa 1000 petir pasti milik kakek tua itu, dan kakek tua itu benar-benar ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk memainkan game ini. Setiap susunannya berakibat fatal, desah Ye Fei Fan. Ketika dia berbalik untuk melihat Lin Yun, dia menyadari bahwa Lin Yun sedang memperhatikan 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan dan bukan dia. Dia langsung merasa canggung sebelum melihat sekeliling pada pendekar pedang di sekitarnya sambil tersenyum, ada banyak orang, tapi mereka semua hanya umpan meriam. Mereka hanya bermimpi jika mereka pikir mereka bisa mengambil pedang yang ditempa oleh Master Pavilion.
Lin Yun akhirnya berbalik untuk melihat ke arah Ye Feifan, membuat Ye Feifan bersuka cita sebelum dia tersenyum. Tahukah kamu siapa yang berpeluang menjadi juara? Lin Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu karena dia benar-benar tidak tahu banyak tentang itu. Haha, Ye Feifan tertawa. Ada 4 kandidat populer, dan mereka semua berada di 1000 teratas di peringkat Empyrean. Mereka semua berada di alam inti Elysium setengah langkah, dan mereka mampu membunuh para ahli alam inti Elysium. Dia kemudian menunjuk ke platform yang melayang. Orang yang duduk di kursi tertinggi adalah Feng Xuanzi, dan yang di sampingnya adalah tamu dari berbagai klan suci dan para ahli di kota. Kepala keluarga klan Huang juga ada di antara mereka. Satu tingkat di bawah mereka adalah para elit generasi muda dengan putri klan Feng sebagai pusat perhatian. Di bawah mereka adalah tahap pengamatan biasa di mana Luo Hua dan Bai Ting berada. Ye Feifan menunjuk ke arah putri klan Feng, di mana 4 orang yang telah menggenggam pedang langit berniat. Kau lihat orang kurus itu. Dia adalah anggota klan Feng, Feng Xingyang. Jangan meremehkannya hanya karena dia kurus. Kultivasinya berada di alam inti Elysium setengah langkah dan dia baru berusia 28 tahun. Niat pedang langitnya juga telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Ye Feifan kemudian menunjuk ke orang berikutnya dan tersenyum, yang berbaju biru adalah Gong Haoran. Dia terkenal dengan pedang cepatnya yang bahkan terlalu cepat untuk para ahli alam inti Elysium. Dan yang memiliki bekas luka di wajahnya adalah Zhao Yan. Lin Yun tersenyum saat mendengarnya. Mereka semua cukup tampan, tapi mereka terdengar seperti goblin di mulut Ye Feifan. Kemudian lagi, itu masuk akal karena Ye Feifan diberkati dengan penampilan yang luar biasa. Sekarang, yang terkuat dari keempatnya adalah Gong Xunyan. Orang itu memiliki mulut yang busuk dan dia dikenal karena bisa melihat semua teknik pedang dengan matanya. Dia berada di 500 besar di peringkat Empyrean. 3 orang lainnya berada di level yang sama dengannya dalam hal kekuatan, tapi yang unik dari dia adalah matanya. Jika mereka tidak memiliki kartu truf lainnya, mereka mungkin akan kalah darinya. Mendengar itu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum karena dia tidak menyangka akan ada orang yang memiliki mulut lebih busuk dari Ye Feifan. Sungguh orang yang menarik. Ye Feifan adalah orang yang cukup ramah meskipun mulutnya kotor. Ye Feifan tersenyum, kamu ingin mendengar gosip. Ini terkait dengan putri klan Feng, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini adalah masalah besar. Lin Yun tidak menjawab, tapi dia tidak perlu. Ye Feifan mulai berbicara, hehe, kudengar ada yang tidak bisa mendapatkan undangan beberapa hari yang lalu, jadi mereka melukai semua pelayan putri. Dia bahkan membutakan salah satu pelayan. Ye Feifan berbicara dengan penuh semangat, tapi bukan itu saja. Orang itu bahkan mengklaim bahwa dia akan memukuli semua orang jenius lainnya dengan pedangnya di majelis pedang. Selain itu, saya mendengar bahwa dia mencuri undangan dari sang putri dan dia akan pergi dengan 1000 petir untuk memberitahu semua orang dari klan Feng tentang kekuatannya. Namanya Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu mengapa para penjaga menatapnya dengan ejekan. Jadi ternyata putri dari klan Feng telah menyebarkan rumor yang berlebihan tentang dia di kota. Orang itu benar-benar sombong. Dia bodoh untuk bertindak sombong seperti itu. Aku tahu dia masih muda, tapi dia mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan semua orang di kompetisi. Ditambah lagi, dia pikir dia bisa pergi dengan pedang 1000 petir. Saya yakin dia akan mati di perakitan pedang ini, kata Ye Feifan dengan senyum mengejek. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada reaksi dari Lin Yun, dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan terbatuk. Saudaraku, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah kamu setuju denganku? Setidaknya beri aku tanggapan. Akulah orang bodoh yang kamu bicarakan, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Ye Feifan tercengang saat mendengarnya dan tersenyum canggung, hahaha. Aku sekarang tahu mengapa kamu merasa begitu ramah saat pertama kali melihatmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki pengalaman seperti itu. Sejujurnya, sang putri memiliki nama yang buruk, dan saya tidak menyukainya. Kali ini, Lin Yun mengabaikan Ye Feifan karena perakitan pedang sudah dimulai. Sudah ada orang yang bertarung di atas patung. Mereka yang bisa menerima undangan itu bukanlah orang lemah karena mereka bahkan lebih kuat dari murid inti dari Sekte Pedang Awan sekilas. Namun, mereka sedikit lebih rendah dari Ye Ziling. Meskipun pertarungan di atas panggung sudah selesai, mereka membosankan. Jadi sesosok tubuh terbang ke atas panggung dan meraung, Lin Yun dari Prefektur Azure yang dalam, apakah kamu berani melawanku, Yan Zijing? Semua orang tertegun sejenak saat mendengar itu sebelum berteriak. Bagaimanapun, nama Lin Yun tersebar luas di seluruh kota.
Mungkinkah dia benar-benar datang ke majelis pedang? Dengan keributan itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Lin Yun. Di sisi lain, Ye Feifan melarikan diri dan tidak terlihat. Semua orang penasaran dengan orang yang membutakan pelayan Feng Xiaoyu dan mengklaim bahwa dia akan mengalahkan semua orang di majelis pedang. Bahkan para pendekar pedang di peringkat Empyrean pun melihat ke arah Lin Yun. Feng Xiaoyu mencibir pada Lin Yun. Dia sangat senang dengan rencananya untuk menghadapi Lin Yun. Dia tidak sabar untuk melihatnya mati. Di sisi lain, Bai Ting menjadi gugup karena dia bisa merasakan tatapan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan pada Lin Yun. Sementara itu, Luo Hua melirik Feng Xiaoyu dengan dingin. Feng Xiaoyu berpikir bahwa dia pintar, tapi dia tidak tahu dengan siapa dia bermain-main. Bab 1187 Pusat Perhatian. Wajah Lin Yun tidak berubah meskipun menjadi pusat perhatian. Dia tidak peduli dengan tatapan orang lain dan juga tidak peduli dengan provokasi Yan Zijing. Bagaimanapun, sampah seperti Yan Zijing tidak layak baginya. Dia bahkan merasa bahwa membunuh Yan Zijing akan mengotori tangannya. Xiao Yu, apakah rumor itu benar? Apakah Lin Yun membutakan salah satu pelayanmu dan mengklaim bahwa dia akan menginjak kita di perhimpunan pedang? Feng Xingyang bertanya. Rumor itu terlalu dibesar-besarkan sehingga dia tidak menganggapnya nyata. Dia bahkan bisa merasakan beberapa lubang dalam rumor itu. Pertanyaan Feng Xingyang langsung menarik perhatian semua orang karena mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan kebenaran dari Feng Xiaoyu. Bahkan 4 ahli terkuat sedang menunggu Feng Xiaoyu. Dia membutakan pembantuku dan bahkan menamparkan pembantuku yang lain. Ini bukan rahasia dan banyak orang telah menyaksikannya, kata Feng Xiaoyu. Jadi memang benar. Orang itu bertindak terlalu kejam hanya untuk mendapatkan undangan. Tidak hanya merebut undangan itu, dia bahkan mengklaim bahwa dia akan menyapu majelis pedang dan pergi dengan 1000 petir. Sungguh sombong. Dia hanya semut rendahan di alam jiwa surgawi. Dia akan mati begitu dia sampai di panggung. Jadi bagaimana jika dia seorang jenius dari prefektur Azure yang mendalam? Dia hanya seekor katak di dalam sumur. Kata-kata Feng Xiaoyu langsung menimbulkan kegemparan di antara mereka yang berada di alun-alun. Pada saat yang sama, banyak orang menatap dingin ke arah Lin Yun. Begitu mereka memastikan bahwa Feng Xiaoyu mengatakan yang sebenarnya tentang para pelayan, mereka tidak kesulitan mempercayai rumor lainnya. Namun, dia menyembunyikan alasan mengapa Lin Yun melukai pelayannya. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan bertindak begitu penuh kebencian. Aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Karena majelis pedang tidak menyambutku, tidak apa-apa jika aku tidak ikut serta. Lin Yun berdiri dan pergi. Feng Xiaoyu berasal dari klan Feng, dan paviliun pedang tersembunyi jelas-jelas mengizinkannya untuk menuduhnya. Dalam pandangannya, pendekar pedang haruslah orang yang benar, jadi dia tidak tertarik dengan majelis pedang yang busuk. Melihat Lin Yun ingin pergi, Yan Zijing meraung, Lin Yun, kamu berani mengklaim bahwa kamu tidak mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu akan menyapu majelis pedang dengan telingaku sendiri. Saat itu, kau bahkan melancarkan serangan diam-diam padaku. Jadi aku ingin bertarung denganmu hari ini. Kerumunan orang langsung menatap Lin Yun dengan tatapan mengejek. Mereka percaya bahwa Lin Yun hanya memenangkan pertarungan melawan Yan Zijing karena dia menggunakan taktik yang tercela. Jika tidak, Lin Yun tidak perlu takut untuk bertarung. Kamu ingin datang dan pergi sesuka hatimu. Kamu pikir kamu siapa? Feng Xingyang meraung dari atas panggung, hentikan dia. Para penjaga klan Feng langsung muncul di alun-alun saat kepala penjaga mencibir, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyapu majelis pedang dan mengambil pedang guntur 1000? Kenapa kamu terburu-buru pergi? Kata-kata penjaga itu langsung menimbulkan ledakan tawa dari para jenius di sekitarnya. Ketika Yan Zijing melihat pemandangan ini, dia diyakinkan bahwa Lin Yun sedang mencoba melarikan diri. Jika Lin Yun lebih kuat, maka Lin Yun tidak perlu pergi sama sekali. Dia mencibir, Lin Yun, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu dengan melawanku. Melihat tatapan mengejek dari para penjaga, mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin. Dia marah karena mereka memprovokasi dia. Dia benar-benar tidak tertarik pada majelis pedang. Kakek tua itu adalah satu-satunya alasan mengapa dia ada di sini. Kau ingin berkelahi? Aku akan memberimu pertarungan kalau begitu. Pada saat ini, Lin Yun benar-benar kesal. Dia tidak pernah membuat masalah dengan sengaja, tapi bukan berarti dia takut akan masalah. Begitu dia berbalik, dia muncul di atas panggung. Kecepatannya benar-benar mengejutkan kerumunan. Melihat kecepatan Lin Yun,
Hati Yan Zijing mulai bergetar sebelum dia berkata, Lin Yun, ini adalah majelis pedang dan kita hanya bersaing dengan pedang kita, bukan kultivasi atau fisik. Aku yakin kau tahu aturannya. Dia takut dengan fisik Lin Yun yang kuat, belum lagi dia sangat menderita 2 hari yang lalu. Jika Feng Xiaoyu tidak memberinya pil suci, dia pasti tidak akan bisa kembali ke kondisi prima. Lin Yun melambaikan tangannya untuk memanggil pedang pemakaman bunga dan berkata, ayo. Huff. Yan Zijing menghunus pedangnya tanpa sepatah kata pun dan melepaskan niat pedang langit dan roh sucinya pada saat bersamaan. Dia tidak menahan diri dan segera melepaskan sinar pedang yang kuat. Sebelum roh suci muncul sepenuhnya, Yan Zijing sudah menusuk dengan pedangnya. Ketika pedangnya tiba di hadapan Lin Yun, aura pedang yang sangat besar turun dengan cahaya dingin berkedip-kedip di ujung pedang. Tapi Lin Yun dengan santai mengayunkan pedangnya. Pedangnya seperti cahaya yang merobek kegelapan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dengan suara yang menghancurkan, Yan Zijing memuntahkan seteguk darah. Dia terdiam membeku saat pedangnya hancur karena serangan Lin Yun. Satu-satunya yang tersisa dari pedang Yan Zijing adalah gagangnya. Tentu saja, dia mulai gemetar karena takut Lin Yun akan memenggalnya. Aku kalah. Yan Zijing dengan cepat mengakui kekalahannya sebelum dia merasa lega. Bagaimanapun juga, mengambil nyawa lawan dilarang di majelis pedang. Tapi saat dia berbicara, darah berceceran dari lehernya. Ketika ini terjadi, Lin Yun mundur 3 langkah untuk menghindari cipratan darah. Lin Yun, membunuh dilarang di dalam perhimpunan pedang. Anda sudah mati. Yan Zijing meraung sambil memegangi lehernya. Aku tidak mengambil nyawamu. Kau hanya terluka parah, dan kau tidak akan mati jika kau tidak berbicara. Secara teknis, Lin Yun benar. Namun, situasi Yan Zijing hanya sementara dan dia sudah ditakdirkan. Adegan ini membuat semua orang menghirup nafas dingin. Sialan. Feng Xiaoyu mengertakkan gigi karena dia gagal memberi pelajaran pada Lin Yun dengan Yan Zijing. Teknik pedang Lin Yun tidak buruk. Ya, dia tidak selemah yang diklaim Yan Zijing. Paling tidak, 70% orang di sini tidak bisa menghindari serangan itu. 70%. Kau meremehkan dia. Menurut pendapatku, setidaknya 80% orang di sini tidak bisa menghindari pedangnya. Ini adalah majelis pedang, dan semua orang jenius di sini telah memahami maksud pedang langit. Secara alami, semua orang yang hadir adalah pendekar pedang yang layak. Jelas bagi semua orang yang hadir betapa kuatnya Lin Yun. Jelas, dia akan berhasil dengan baik di majelis pedang. Feng Xiaoyu, kau tahu apa yang terjadi saat itu dan aku sudah memberimu muka. Jangan memaksanya karena aku bukan orang yang akan mudah menyerah pada seorang wanita, kata Lin Yun dengan dingin dengan niat membunuh yang terpancar dari bola matanya. Kata-katanya langsung membuat semua orang tercengang karena mereka tidak percaya ada orang yang berani berbicara pada Feng Xiaoyu di majelis pedang. Dia adalah mutiara dari kepala paviliun, tapi Lin Yun tidak repot-repot memberinya wajah. Ketika Lin Yun selesai, dia berbalik dan mulai pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Namun, sesosok tubuh muncul di atas panggung dan berdiri di jalan Lin Yun. Lin Yun, kamu ingin pergi setelah membutakan adik perempuanku. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi kamu harus meninggalkan matamu. Butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menyadari bahwa pendatang baru itu berbicara tentang pelayan favorit Feng Xiaoyun. Namun, dia akhirnya menatap Feng Xiaoyu. Melihat tatapan Lin Yun, Feng Xiaoyu mengejek, siapa kamu? Apa menurutmu aku harus memberimu wajah? Sepertinya aku ingat kamu berlutut di hadapanku untuk undangan itu dan kemudian menyerang pelayanku ketika aku menolak memberikannya padamu. Apakah Anda pikir Anda kuat hanya karena Anda mengalahkan Yan Zijing? Apa kau pikir tidak ada orang di sini yang bisa menghadapimu? Jika kau cukup berani, biarkan aku melihat bagaimana kau menyapu bersih majelis pedang. Saat Feng Xiaoyu selesai, keributan pecah di alun-alun. Para jenius lokal kota bahkan melihat Lin Yun dengan kemarahan di pupil mata mereka. Bab 1188 Penggemar Pedang, Zhao Yan. Kata-kata Feng Xiaoyu menyebabkan keributan di alun-alun, terutama di antara para jenius lokal dari kota. Mereka semua bisa merasakan darah mereka mendidih karena Lin Yun adalah orang luar, dan dia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Feng Xiaoyu. Lebih jauh lagi, Feng Xiaoyu menggambarkan Lin Yun sebagai pengganggu, jadi tidak ada yang mau membiarkan Lin Yun pergi sekarang. Feng Xiaoyu mencibir dalam hati ketika dia melihat adegan ini karena dia tidak ingin Lin Yun pergi ketika kesenangan baru saja dimulai. Lin Yun memandangi pemuda di depannya, mengetahui bahwa ini semua diatur oleh Feng Xiaoyu. Dia berkata, aku membutakan adik perempuanmu.
Saya bukan orang yang tidak mau mengakui tindakan saya, tapi dia ingin membutakan saya terlebih dahulu. Tidak masalah. Satu-satunya hal yang penting adalah Anda membutakan adik perempuan saya. Siapapun yang kalah dalam pertarungan ini akan membutakan diri mereka sendiri. Jika kau ingin pergi setelah itu, aku tidak akan menghentikanmu. Chen Ying menatap Lin Yun dengan niat membunuh yang muncul di pupil matanya. Melihat betapa tidak masuk akalnya Chen Ying, Lin Yun berhenti bersikap sopan padanya, enyahlah. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Chen Ying menginjakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke arah Lin Yun. Dia tidak terburu-buru menggunakan teknik bela diri roh sucinya dan hanya mengandalkan energi astralnya untuk menyerang. Siapapun bisa mengatakan bahwa Chen Ying jauh lebih kuat dari Yan Zijing. Saat Lin Yun menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas melalui pupil matanya. Melepaskan aura pedangnya, Lin Yun seketika menjadi tak terduga seperti gunung. Itu membuat Chen Ying merasa seolah-olah dia terjebak dalam lautan lumpur. Lin Yun jelas-jelas hanya berdiri di hadapannya, tapi pedangnya tidak bisa menjangkau Lin Yun bagaimanapun dia mencoba. Apa yang terjadi? Chen Ying diliputi rasa takut dan dengan cepat mundur. Tapi saat dia mundur setengah langkah, Lin Yun sudah menghunus pedangnya. Raungan naga terdengar, menghancurkan pedang Chen Ying, dan angin yang kuat memaksanya untuk menutup matanya. Setengah saat kemudian, dia pulih dan membuka matanya. Ketika dia melihat Lin Yun sekali lagi, matanya dipenuhi dengan ketakutan, aku kalah. Tinggalkan matamu kalau begitu, kata Lin Yun. Dede jangan. Chen Ying menyipitkan matanya mendengar kata-kata Lin Yun. Saat kakinya mulai gemetar, dia terisak, aku hanya bercanda. Lebih jauh lagi, tidakkah kau ingin pergi? Aku akan membersihkan jalan untukmu. Tapi sinar pedang menyala di detik berikutnya yang menusuk mata Chen Ying, menyebabkan dia jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Teriakan itu begitu keras sehingga semua orang memandang Lin Yun dengan hati-hati. Mereka tidak siap dengan kekejamannya. Baik Yan Zijing maupun Chen Ying dikalahkan oleh Lin Yun hanya dengan satu pedang. Tenggorokan seseorang diiris sementara orang lain dibutakan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perhimpunan pedang, peristiwa berdarah seperti itu terjadi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Feng Xiaoyu jelek di atas panggung karena dua orang yang dia persiapkan tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Yun. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun menendang Chen Ying, membuatnya terbang seperti boneka, siapa kau yang menghalangi jalanku saat aku ingin pergi? Orang ini terlalu sombong. Banyak orang jenius mengertakkan gigi ingin memberi pelajaran pada Lin Yun. Namun, mereka semua tahu bahwa jika mereka harus membatasi kekuatan mereka di alam jiwa surgawi, sebagian besar dari mereka tidak akan bisa mengalahkan Lin Yun. Jika mereka maju dengan sembrono, mereka hanya akan berakhir seperti Chen Ying. Tepat ketika keheningan menyelimuti seluruh alun-alun, seseorang perlahan-lahan mendarat di atas panggung dan berdiri di jalan Lin Yun, saudara Lin, jangan terburu-buru pergi. Kau pasti mampu berpartisipasi dalam perakitan pedang ini dengan kekuatanmu. Sepertinya ada kesalahpahaman tentang undangannya. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini. Itu adalah Zhao Yan, salah satu dari 4 ahli majelis pedang, peringkat dalam 1000 teratas di peringkat Empyrean. Peringkat Empyrean mencakup seluruh kehancuran timur, dengan tingkat pertama mulai dari 1 sampai 1000. Kau akan pergi begitu saja. Aku yakin kau tidak menikmati bertarung dengan dua sampah itu. Melawanlah aku. Saya yakin Anda akan menikmati pertarungan kita. Aku hanya tidak yakin apakah aku akan menganggapnya menarik. Zhao Yan menyipitkan matanya dengan pupil matanya yang bersinar terang saat dia menatap Lin Yun. Melihat Zhao Yan, Lin Yun hanya tersenyum, kamu berpikir terlalu tinggi tentang aku. Majelis pedang terlalu kotor, dan aku tidak tertarik padanya. Kau takut padaku. Zhao Yan tersenyum. Kamu masih memiliki kesempatan untuk menang karena aku harus membatasi kultivasi ke alam jiwa surgawi. Karena kau berasal dari sekte pedang Fuyun, aku yakin kau telah melatih pedang awan sekejap 13 pedang. Biarkan aku mengalaminya. Di peron, semua orang yang mendengar apa yang dikatakan Zhao Yan terkejut karena mereka tidak menyangka Lin Yun bisa menarik minat Zhao Yan. Bagaimanapun, peringkat Zhao Yan terlalu tinggi. Apa yang istimewa dari dia? Dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Zhao Yan? Wajah Feng Xiaoyu menjadi gelap. Dia jelas tidak senang dengan kata-kata Zhao Yan yang mempermalukannya. Bagaimanapun, dia membuatnya tampak seperti dia yang bermain-main dan menyebabkan masalah. Gong Sun Yan, yang merupakan yang terkuat, tersenyum, dia bukan orang yang sederhana di alam jiwa surgawi. Oh,
Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Pedang pertamanya tidak buruk. Banyak orang di sini masih bisa menghadapi Yan Zijing, jadi itu tidak terlalu berarti. Tapi pedang kedua tidak mudah untuk dihadapi, dan hanya mereka yang memiliki niat pedang langit yang tahu seberapa kuat aura pedangnya. Zhao Yan dikenal sebagai seorang fanatik pedang. Karena seseorang telah menarik perhatiannya, dia secara alami tidak akan peduli dengan identitas pihak lain. Gong Sun Yan melanjutkan. Semua orang terkejut saat mendengar evaluasi kuat Gong Sun Yan terhadap Lin Yun. Tapi Feng Xingyang membalas dengan dingin karena dia secara alami harus melindungi Feng Xiaoyu, kamu berpikir setinggi itu tentang dia. Gong Sun Yan melanjutkan sambil tersenyum, kita akan segera tahu. Terlepas dari kekuatan atau reputasi Gong Sun Yan, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda. Bahkan, dia adalah kandidat yang populer. Kata-katanya telah menyebabkan gelombang besar yang membuat semua orang lebih tertarik pada pertarungan antara Zhao Yan dan Lin Yun. Kembali ke atas panggung, sebuah suara terdengar di samping telinga Lin Yun saat dia menghadap Zhao Yan, saudara Lin, pria berwajah bekas luka ini adalah seorang fanatik pedang. Karena kau sudah menjadi incarannya, dia tidak akan melepaskanmu meskipun kau meninggalkan perhimpunan pedang. Kau harus melawannya. Ye Feifan mengirim pesan itu ke Lin Yun. Dia tersenyum dan mengedipkan mata pada Lin Yun mencoba menyanjung Lin Yun. Dia benar. Aku akan mengejarmu bahkan jika kau meninggalkan tempat berkumpulnya pedang, senyum Zhao Yan dengan semangat juang yang muncul di pupil matanya. Lawan aku. Lin Yun berpikir sejenak sebelum dia tersenyum, menarik. Akan menarik untuk melawan seorang fanatik pedang sepertimu. Kalau begitu ayo kita pergi. Jangan kecewakan aku kalau begitu. Zhao Yan mencibir dan memanggil pedang panjang hitam dari kotak pedang yang dibawanya. Nama pedang ini adalah bayangan petir. Intinya adalah rune suci petir kelas 7. Pedang ini memiliki 300 rune suci, dan aku pernah menggunakannya untuk membunuh 8 ahli alam inti Elysium kecil. Bunga pemakaman, jawab Lin Yun. Pedangmu itu bukan artefak suci, kan? Aku tidak terbiasa menggunakan pedang lain. Kau bisa meminjam pedang suci dari paviliun pedang tersembunyi, dan aku yakin kepala paviliun akan memberiku kesempatan untuk melakukannya, senyum Zhao Yan sebelum dia berbalik menatap Feng Xuanzi. Diizinkan, kata Feng Xuanzi. Saat dia menyetujuinya, 10 pelayan pedang terbang ke atas panggung sambil memegang kotak pedang. Tidak diragukan lagi bahwa kotak pedang itu semuanya berisi artefak suci, dan kualitasnya pasti tidak akan kalah dengan bayangan petir. Melihat Feng Xuanzi benar-benar setuju untuk meminjamkan pedang kepada Lin Yun, suasana langsung menjadi tegang. Mereka merasa bahwa perakitan pedang akhirnya dimulai. Tuan Muda Lin, pilihlah salah satu. Selain itu, Anda tidak perlu mengembalikannya, kata para pelayan pedang dengan bangga. Ambil semuanya, saudara Lin. Paviliun pedang tersembunyi itu kaya, dan mereka tidak akan keberatan. Ye Feifan tersenyum dan kata-katanya membuat bibir para pelayan pedang bergerak-gerak. Pelayan pedang yang berdiri di depan memelototi Lin Yun karena dia benar-benar khawatir Lin Yun akan mengambil ke-10 pedang itu. Tapi Lin Yun bahkan tidak membuka kotak pedang sebelum menolak tawaran mereka, tidak perlu. Pemakaman bunga sudah cukup bagiku. Kau yakin tentang itu? Lin Yun menganggukkan kepalanya, yang membuat para pelayan pedang itu mengunci alis mereka. Namun, mereka tidak ragu untuk pergi. Ini juga membuat semua orang bingung dan bertanya-tanya apakah Lin Yun sedang merayu kematian. Zhao Yan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, jangan khawatir. Aku bisa memahamimu. Karena kau tidak ingin mengganti pedangmu, maka aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Anggap saja aku kalah jika kau bisa bertahan 10 jurus dariku. Saat dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin yang diarahkan padanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Lin Yun menatapnya dengan dingin. Kamu telah membatasi kultivasimu ke alam jiwa surgawi, jadi kamu tidak bisa melepaskan semua kekuatan artefak suci kamu. Aku tidak akan puas hanya dengan 10 jurus. Sebaiknya kamu bertarung dengan sungguh-sungguh karena aku tidak akan memberimu kesempatan lagi jika kamu kalah. Ketika Zhao Yan mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, senyum di wajahnya membeku saat ekspresinya menjadi serius. Bab 1189 melawan Zhao Yan 1. Saat Lin Yun selesai berbicara, auranya dan aura Zhao Yan berubah. Mereka segera mulai menyerang satu sama lain. Pada saat ini, mereka fokus untuk mencoba menemukan kekurangan orang lain. Zhao Yan adalah seseorang yang berada di peringkat 1000 teratas dan dia bahkan memiliki reputasi yang layak di kehancuran timur. Tidak banyak orang yang belum pernah mendengar namanya.
Bahkan ahli alam inti Elysium kecil pun tidak bisa melawannya begitu dia menggunakan artefak sucinya. Aku ingin tahu dari mana orang aneh itu berasal hingga berani bertindak begitu sombong. Dia bahkan bukan seorang empu. Dia seharusnya merasa bangga karena Zhao Yan bersedia melawannya. Menarik. Dia menolak artefak suci yang ditawarkan oleh paviliun pedang tersembunyi. Apakah dia berpikir bahwa pedangnya adalah artefak suci? Tidak ada yang optimis tentang Lin Yun, tapi itu tidak mengherankan karena Zhao Yan terkenal. Fakta bahwa Zhao Yan berada di 1000 teratas di peringkat Empyrean yang tidak memiliki batasan usia adalah bukti dari bakatnya. Semua orang tahu betapa menakutkannya peringkat Zhao Yan karena ada puluhan juta Empyrean. Semua orang di sini yakin dengan kekuatan Zhao Yan, dan mereka semua merasa bahwa Zhao Yan akan mampu menghancurkan Lin Yun sebelum dia kehabisan jurus. Adapun Zhao Yan, dia tidak seoptimis orang banyak. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Lin Yun sangat tenang. Ketika dia kehabisan kesabaran dalam konfrontasi, dia langsung memilih untuk menyerang Lin Yun. Sambil memegang gagang pedang, aura Zhao Yan mulai berubah dengan kilat yang berkedip-kedip dari tubuhnya yang memenuhi seluruh langit dengan awan petir. Saat dia menghunus pedangnya, niat pedangnya dalam penguasaan yang lebih besar meledak dan menciptakan sinar pedang yang menyilaukan yang menerangi seluruh alun-alun. Niat pedangnya melonjak dengan keras seolah-olah akan melahap Lin Yun secara keseluruhan. Tapi aura pedangnya segera menghadapi halangan yang sangat besar saat hendak mencapai Lin Yun. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, dengungan pedang bergema keluar dari panggung dengan maksud pedang langit yang sama dalam penguasaan yang lebih besar. Saat kedua aura pedang itu berbenturan bersama, ledakan gemuruh membuat gendang telinga semua penonton bergetar. Niat pedang langit pada penguasaan yang lebih besar. Semua orang terkejut saat mereka melihat ke arah Lin Yun. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar telah mengembangkan niat pedangnya ke tingkat yang begitu tinggi ketika dia bahkan belum mencapai alam Empyrean. Adegan ini mengejutkan semua orang dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada niat pedang langit Lin Yun. Sudah kuduga. Zhao Yan tersenyum karena instingnya benar. Lin Yun adalah seseorang yang telah memahami niat pedang langit sebelum mencapai alam Empire. Mengeluarkan raungan ganas, Zhao Yan melangkah maju dan muncul di hadapan Lin Yun di detik berikutnya. Mengaktifkan rune suci inti dari bayangan petir, pedangnya menekan Lin Yun seperti gunung raksasa. Ketika energi yang sangat besar dan murni turun, itu mengirimkan riak ke udara. Jika Lin Yun tidak memiliki fisik yang kuat, tekanan itu akan merusak organ tubuhnya. Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalam pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Tapi meski begitu, dia masih terpaksa mundur beberapa langkah. Artefak suci pada akhirnya adalah artefak suci, dan itu masih menakutkan meskipun Zhao Yan tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Langkah pertama, Zhao Yan tersenyum. Pedang pemakaman bunga berdengung di tangan Lin Yun saat dia bertarung dengan Zhao Yan. Itu seperti pedang itu tidak diyakinkan oleh bayangan petir karena pedang pemakaman bunga hanyalah artefak Dao yang transenden. Mengencangkan cengkeramannya pada pedang, pedang pemakaman bunga memancarkan lapisan cahaya samar saat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya membuat sekelilingnya terlihat seperti pemandangan dari mimpi. Bahkan sebelum Zhao Yan bisa berpikir lebih banyak tentang hal itu, sinar pedang telah mekar di hadapannya dengan cahaya dingin yang sebanding dengan bintang. Lebih jauh lagi, sinar pedang itu disertai dengan angin kencang yang membuat permukaan kulitnya mulai terasa perih. Kenapa kau tidak mengambil pedang dariku juga? Zhao Yan mengayunkan pedangnya sebagai pembalasan, tapi yang dia hancurkan hanyalah bayangan Lin Yun. Sementara itu, pedang Lin Yun hampir menusuk bahu kanannya. Kecepatan Lin Yun membuat wajah Zhao Yan berubah saat dia dengan cepat mundur. Sepertinya Lin Yun bisa meramalkan masa depan saat dia bergerak seperti burung azure dan menikam bagian tengah dahinya. Lin Yun akan masuk untuk membunuh. Ketika kedua sosok itu berbenturan, sinar pedang dan bayangan terbang. Ketika Zhao Yan mendarat di tanah, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mundur lagi dan tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya di depan dadanya. Ketika pedang Lin Yun bertabrakan dengan pedang Zhao Yan, itu menciptakan percikan api yang memaksa Zhao Yan untuk mundur. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Seekor burung azure terbang keluar dari tubuhnya saat dia mengeksekusi pedang pertama dari awan naga 13 pedang, awan penyembunyian matahari. Naga ular petir. Zhao Yan juga memanggil teknik bela diri roh sucinya yang melepaskan seekor naga ular petir. Karena Azure Bird milik Lin Yun tidak dapat dibandingkan dengan roh suci asli, itu memberi Zhao Yan kesempatan untuk mengatur napas. Zhao Yan mengambil kesempatan untuk menyerang dan melepaskan seekor naga ular petir yang ganas dengan pedangnya.
Dia ingin menghancurkan Azure Bird dengan satu serangan sehingga Lin Yun tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang awan 13 sekejap. Selama Lin Yun mundur setengah langkah, dia akan kalah. Awan badai dan angin. Awan pengaduk langit. Awan menjelma naga. Langit biru menjulang tinggi. Sial baginya, Lin Yun mengejutkannya. Lin Yun hanya menjentikkan pergelangan tangannya dan melepaskan 10 pedang awan 13 sekejap. Niat pedang tak terbatas menyapu dan membelah pedang guntur menjadi dua. Pada saat ini, 10 burung Azure terbang di sekitar Lin Yun yang secara langsung menekan aura yang diberikan dari roh suci Zhao Yan. Bab 1190 melawan Zhao Yan, 2. Pedang seperti naga. Raungan naga bergema dari tubuh Zhao Yan saat naga ular petir berubah menjadi naga asli. Kemudian, naga itu menyerbu ke arah burung Azure yang menyelimuti Lin Yun. Saat seluruh langit menjadi gelap, petir yang menyelimuti Zhao Yan menerjang maju untuk menghancurkan semua burung Azure yang telah diciptakan Lin Yun dengan satu pedang. Ekspresi Lin Yun menjadi serius. Dia tidak berani bersikap santai sekarang. Jadi dia memanifestasikan lautan awan yang sangat besar sementara Azure Bird berubah menjadi gunung raksasa yang dikelilingi oleh awan. Dia berhasil melepaskan aura pedang yang sangat besar. Bintang Zamrud. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dengan cahaya berkedip melalui pupil matanya. Saat dia melayang ke langit, dia menghadapi serangan Zhao Yan secara langsung. Ketika Lin Yun membubung ke langit, rasanya seolah-olah sebuah gunung raksasa telah terbang, menyebabkan patung-patung binatang buas mulai bergetar. Pada saat yang sama, tekanan besar dari aura pedang telah menciptakan badai yang kuat di sekitarnya. Mengeksekusi bintang Zamrud, Lin Yun menambahkan satu lagi Azure Bird ke dalam serangannya. Dengan 11 burung Azure terbang melintasi langit, langit berbintang yang tak terbatas di atas Lin Yun retak. Kemudian, sesosok yang tampak seperti dewa turun dari 9 langit dengan pedangnya. Ketika sosok itu tumpang tindih dengan Lin Yun, sinar pedang yang menyilaukan muncul dan bertabrakan dengan serangan Zhao Yan. Begitu saja, kedua pedang itu berbenturan dengan keras dan menciptakan berbagai fenomena di belakang Lin Yun dan Zhao Yan. Di belakang Zhao Yan ada seekor naga petir yang melingkar mengaum dengan ganas yang menyebabkan langit berubah menjadi gelap sementara awan petir bergemuruh dalam kegelapan. Sementara itu, 11 burung Azure terbang melingkar di belakang Lin Yun. Saat mereka terbang, sinar pedang yang dipancarkan dari pedang Lin Yun terus meningkat. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Ketika dengungan pedang yang bergema-bergema di langit dan bumi, Lin Yun dan Zhao Yan saling memandang dengan keinginan besar untuk menang. Ketika kedua aura pedang mereka mencapai batasnya, fenomena, niat pedang, dan energi yang terjalin meledak. Segera, Lin Yun dan Zhao Yan terlempar terbang. Ledakan itu menciptakan beberapa geyser air di danau yang tampak seperti pisau raksasa. Pemakaman bunga. Lin Yun tidak panik dari akibatnya. Dia mundur dan mengumpulkan semua aura pedang yang tersebar kembali ke pedangnya. Namun, sinar pedang itu lebih redup dari sebelumnya. Pada saat ini, Lin Yun telah menyatu dengan pedangnya. Dia telah mengumpulkan semua energi dan auranya ke pedangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, pedang pemakaman bunga terbang seperti seberkas cahaya yang menyerbu ke arah Zhao Yan. Hal ini membuat Zhao Yan menyipitkan mata karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan pedangnya setelah pertarungan mereka. Bagaimanapun juga, energi mereka telah menjadi kacau selama bentrokan mereka dan fenomena itu telah membuat mereka terbang. Tidak seperti Zhao Yan, Lin Yun mengambil pendekatan yang beresiko dan membiarkan energi kekerasan bergemuruh di dalam tubuhnya. Dia lebih fokus untuk melemparkan pedangnya ke arah Zhao Yan. Menurunkan pusat gravitasinya, Zhao Yan dengan paksa menstabilkan dirinya di udara. Saat dia mendarat di tanah, dia meraung, bayangan petir. Mengaktifkan rune suci yang tak terhitung jumlahnya di pedangnya, Zhao Yan mengayunkan pedangnya tepat ketika pedang Lin Yun akan mencapainya. Bentrokan itu melukainya dan membuatnya muntah darah. Namun, pedang Lin Yun terlempar kembali seperti komet. Jelas, ada perbedaan besar antara pendekar pedang dengan pedang dan pendekar pedang tanpa pedang. Ketika pedang pemakaman bunga jatuh ke alun-alun, sinar pedang yang meledak darinya membuat beberapa orang di sekitarnya terlempar. Di mana dia? Tetapi ketika Zhao Yan ingin mengunci Lin Yun, dia terkejut menemukan bahwa Lin Yun telah menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, niat dingin keluar dari punggungnya. Zhao Yan langsung berbalik seolah-olah dia memiliki sepasang mata di belakangnya dan berbalik sambil mengayunkan pedangnya. Kamu terlalu lambat. Suara Lin Yun terdengar di samping telinga Zhao Yan. Bahkan sebelum Zhao Yan bisa bereaksi tepat waktu, Lin Yun mulai melemparkan pukulan ke arah Zhao Yan.
Kali ini, dia menggunakan tinjunya seperti pedang, menggabungkan pedang dan pukulannya menjadi satu. Begitu saja, Lin Yun telah melontarkan ratusan pukulan dalam sekejap mata yang menghancurkan energi astral di sekitar Zhao Yan. Sekali lagi, Zhao Yan muntah darah dan terlempar ke udara. Ketika Zhao Yan jatuh ke tanah, Lin Yun telah menghilang. Trik yang sama tidak akan berhasil padaku dua kali. Kali ini, Zhao Yan bahkan tidak ragu-ragu untuk berbalik dan menebas dengan pedangnya. Terlepas dari berapa banyak pukulan yang dia terima dari Lin Yun, dia hanya membutuhkan satu pedang untuk menang. Dia hanya perlu melukai Lin Yun dengan parah. Tapi saat Zhao Yan berbalik setengah jalan, dia langsung menemukan bahwa Lin Yun di depannya hanyalah bayangan. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik ke posisi semula dan mengayunkan pedangnya. Pedangnya merobek bayangan lain menjadi beberapa bagian, dan sinar pedangnya meledak di danau. Pada akhirnya, sinar pedangnya bertabrakan dengan pedang raksasa di kuali. Tabrakan itu terdengar seperti dering lonceng kuno yang bergema. Menemukan bahwa dia telah ditipu, sudut bibir Zhao Yan bergerak-gerak sebelum dia segera berbalik. Pedang. Kali ini, Lin Yun yang berdiri di depannya adalah orang yang sebenarnya. Tapi tepat ketika dia ingin mengayunkan pedangnya, Lin Yun sudah memanggil pedangnya kembali ke tangannya. Saat dia berbalik, Lin Yun sudah menusuknya dengan pedang. Namun, pedang itu berhenti tepat sebelum hendak menembus dahi Zhao Yan. Jejak darah menetes dari dahi Zhao Yan dari serangan yang terhenti. Saat darah mengalir ke hidung Zhao Yan bahkan tidak berani bernapas. Dia hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan Lin Yun, tapi dia tidak berhasil, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Saat ini, dia bahkan tidak berani bergerak. Aku kalah. Zhao Yan menghela nafas panjang karena dia tahu bahwa Lin Yun telah bersikap lunak padanya. Jika tidak, pedang Lin Yun akan merenggut nyawanya. Tapi Lin Yun sepertinya tidak menunjukkan niat untuk mengakhirinya di sini, yang menimbulkan kekhawatiran di hati Zhao Yan. Bagaimanapun, Lin Yun sudah membutakan Chen Ying dan memotong tenggorokan Yan Zijing. Pada saat ini, bahkan seseorang seperti Zhao Yan yang berada di peringkat 1000 teratas tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Saudara Lin. Majelis pedang melarang pembunuhan. Uji itu. Aku tidak bisa mengendalikannya, senyum Lin Yun pahit. Zhao Yan tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa yang dibicarakan Lin Yun. Lin Yun sedang berbicara tentang pedangnya. Bibir Zhao Yan bergerak-gerak sebelum dia berkata, pedang pemakaman bunga benar-benar mengesankan, dan pedangku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ketika dia selesai memuji pedang pemakaman bunga, dia bisa mendengar dua dengungan dari pedang Lin Yun seolah-olah pedang itu mendengus. Kemudian, pedang itu kembali ke sarungnya.